Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada, bertemu lagi ya bersama channel Endar Dwi MTK. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tryout SPD literasi numerasi, yaitu yang di kota Jogja ya. Harapannya ini bisa menjadi salah satu bahan belajar anak-anakku, sehingga nanti hari Senin, Selasa sampai Rabu kalian semua diberi kemudahan dalam melakukan SPD BK SD ya. Harapannya juga nilainya menjadi yang terbaik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus belajar. Kita akan membahas dari soal nomor 1. Soalnya seperti ini. KUD Maju Makmur mempunyai persediaan pupuk sebanyak segini ya. Hari ini KUD mendistribusikan pupuk sejumlah, maka dikurangkan ya. Pada hari yang sama KUD menerima pasokan, maka ini tinggal dijumlah, kemudian dikurangkan dulu baru dijumlah ya. Maka 2, 4, 5, 6 ya kan, dikurangkan 1, 2, 7, 8 ya. Kurangkan 16 kurangi 8 itu 8. 14 kurangi 7, 7 ya. Ini 1, ini 1. Kemudian dia itu menerima, maka ditambahkan ya, 9, 8, 6 ya kan, ditambah 8 tambah 6 14 ya, bener nyimas 1 ya kan. Kemudian 8 tambah 8 16 ya, nyimas 1. Maka antara B dan C, 1 tambah 9 kan 10 tambah 1 11. Maka ini otomatis jawabannya yang C. Jadi anak-anak, soal seperti ini sekilas kita mudah kan ya, tapi jangan sampai kita meremehkan ya, karena kalau seandainya kita meremehkan, nanti kita nggak teliti, kita nggak fokus kayak gitu, sehingga yang mudah seperti ini menjadi salah. Maka saran saya tetap fokus dan tetap teliti. Lanjut soal nomor 2. Seorang peternak ayam potong memiliki 3 unit kandang ya kan, dengan ukuran setiap unitnya 96 meter persegi, maka 3 kali ini ya. Setiap satu kandang dapat memuat 8 ekor ya kan. Nah, selama 3 minggu terdapat 198 ekor ayam yang mati. Setelah 35 hari peternak tersebut memanen ayam potong ya. Ayam tersebut dimasukkan dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang dapat menampung 19 ekor ayam. Nah, caranya tadi kan memiliki 3 unit kandang kan, dengan ukuran setiap unitnya 96 meter ya kan. Berarti totalnya berapa ya? 3 kali 96 berarti berapa? 18, 27, 28 berapa anak? 288 ya. Jadi 96 kalikan ini tuh 288 meter persegi. Setiap 1 meter kandang dapat memuat 8 ekor. Berarti tinggal dikali 8 ya kan. Selama 3 minggu terdapat yang mati makan, dikalikan dulu. Ya, 288 kali 8 berarti berapa ini? 2304 ya kan. Nah, itu adalah total ayamnya ya. Selama 3 minggu terdapat 109 ekor ayam yang mati, maka dikurangkan ya kan, dikurangkan ya. Maka 14 kali 8 yaitu 6. Kemudian 9 kali 9 0 ya kan. Ini 1, ini 2 ya. Nah, setelah 35 hari peternak tersebut memanen ayam potong ya. Ayam tersebut dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang dapat menampung 19. Nah, jumlah keranjangnya itu berapa? Maka tinggal dibagi ya. 2106 dibagi dengan 19. Maka jawabannya adalah berapa anak-anak? Ini sekitar 110 ya. Nah, ini soal ini salahnya itu di sini ya, 3 unit. Harusnya kalau dia itu punya 1 unit, maka tinggal 96 anak-anak ya kan, dikalikan 8. 96 kali 8 itu berapa? 8 ya kan. Nomor 972 tambah 768 ya kan. Kemudian matinya 198, maka dikurangkan ya, ini 0 ya kan, ini 7, ini 5. Nah, ini itu dibagi 19, maka ketemunya delta. Itu kalau seandainya 1 unit ya. Tapi karena di sini soalnya 3 unit, maka dia segini, maka nggak ada jawabannya. Nah, kemungkinan salah soal ya anak-anak ya. Seandainya dia punya 1 unit, maka jawabannya ada, yaitu yang delta. Seperti itu. Intinya ini sebuah pembagian, kemudian dicampur dengan perkalian, pengurangan dan penjumlahan ya. Insya Allah anak-anak bisa kalau fokus dan teliti gitu ya anak ya. Lanjut soal nomor 3. Di sini ada ilustrasi terkait dengan
bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nah, Rima, Adi dan Bita sedang memperagakan permainan lompat angka. Mereka berdiri pada sebuah bilangan ya, Rima di negatif 6, Adi 3, Bita 8. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka diperoleh pernyataan sebagai berikut. Nah, kita harus mengecek nih masing-masing dengan teliti ya, Nana ya. Nah, kita coba. Nah, saya besarkan dulu. Nah, Adi harus berjalan ke kiri 9 kotak untuk sampai ke tempat Rima. Ke kiri sana ya. Adi itu harus 9 untuk sampai Rima. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? Nomor 1 beneran anak. Kemudian nomor 2. Adi harus berjalan ke kiri 2 langkah agar jarak antara ketiga anak sama. Adi harus berjalan ke kiri 2 langkah. 1, 2. Maka di sini agar jarak antara ketiga anak sama. Salah ya. Harusnya dia ke kanan bukan ke kiri ya. Maka ini nomor 2 keliru anak-anak. Adi harus berjalan ke kiri. Oh, yang Adi yang ini, mohon maaf, bukan yang Bita ya. 2 langkah agar jarak ketiga anak sama. 1, 2 di sini. Nah, jarak sini ke sini itu berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya? Kalau Adi di sini maka jarak di sini sama di sini nanti sama. Maka nomor 2 itu bener juga anak-anak. Ya, mohon maaf ya, kadang saya juga harus belajar nih. Kemudian nomor 3. Jarak Rima dan Adi adalah 8 kotak. Rima dan Adi kita cek. Berarti kan kalau jarak itu yang besar kurang yang kecil ya kan. Maka 3 dikurangi 6. Caranya berapa? 1. Bukan 3 kurangi 6 ya, tapi dihitung ininya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener nih, 1, 2, 3 juga bener anak. Nah, sekarang yang nomor 4 nih. Bita harus berjalan ke kiri 10 langkah. Sini 10 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini, ya kan? Sedangkan Adi berjalan ke kiri 1 langkah. Di sini Adi. Kemudian agar Bita tepat berada di tengah antara Rima dan Adi. Tadi Bita di sini ya. Tadi Bita ke kirinya itu 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini ya. Ini adalah Bita. Kemudian Adi berjalan ke kiri 1 langkah. 1 ini sini adalah Adi. Agar apa anak? Agar Bita tepat di tengah-tengah antara Rima dan Adi. Ini jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka benar ya. Nah, berarti otomatis pernyataan 1, 2, 3, 4 benar. Maka ada yang salah dong. Maka kita lihat di optionnya. Nah, mana yang benar anak? 1, 2, 3, 4. Maka yang A gitu ya. Jadi tentang bilangan bulat anak-anak harus paham, karena ini akan dikeluarkan ya, pasti ya. Dia itu pasti dalam bentuk bilangan ganda kompleks ya. Insya Allah kalau kita serius, fokus, akan diberi kemudahan. Seperti itu. Kemudian lanjut soal berikutnya. Di sini ada daftar menu nih. Nah, kita baca ya. Abi, Bima, Catur, dan Dinar makan di rumah makan dapur Pak Ade. Di sini ya. Abi memesan nasi goreng spesial. Abi itu nasi goreng spesial. Ini ya berarti. Kemudian es teh. Es tehnya mana? Es tehnya itu manakah harga? Es teh. Maka yang ini ya. Yang ini ya Nana ya. Es teh kan maka yang ini ya. Kemudian tahu isi. Tahu isinya berapa sih? Mana tahu isi ya? Tahu isi. Tahu isi. Mana sih tahu isi? Bakmi kuah, Magelangan, bakmi spesial, ayam goreng. Rp10.000 ya, 1.000 ya harganya. Berarti kalau si Abi sendiri berapa ini anak-anak? Abi itu sudah menghabiskan 20.000 tambahkan 8.000 tambahkan 1.000. Berarti kan 29.000 ya kan? Maka kita cek dulu di urutan ya seperti ini. Abi 29.000 ya kan? Kemudian Bima memesan Magelangan. Magelangan itu 21.000 ya kan? Kemudian air mineral yaitu 6.000, maka tinggal 27.000 ya. Dan 2 mendoan. Mendoannya itu satunya berapa anak-anak? 1.000 maka 2 ya, maka 2.000. Nah, berarti kan Magelangan tadi berapa? 21.000 tambah 2.000 yaitu mendoan tadi 23.000 ya kan. Kemudian ditambah dengan air mineral ya. Air mineralnya adalah 6.000 maka 29.000 ya. Ini adalah si Bima. Sama ya. Habisnya
29.000. Kemudian Catur memesan bakmi Jawa spesial. Bakmi Jawa spesial mana bakminya mana? Oh, 18.000 ya kan. Kemudian kerupuk ramba 2.000, maka berapa anak? 18.000 tambahkan dengan 2.000 berarti berapa? 20.000 ya kan. Ya. Kemudian dan teh hangat. Teh hangatnya berapa? 8.000. Berarti 28.000 ya kan, itu adalah si Catur. 28.000. Nah, kemudian terakhir nih, orang yang terakhir yaitu Dinar. Nah, Dinar itu memesan ayam goreng rempah 22,5 ya kan. Ubi rebus. Ya ini 3.000 berarti kan 25,5. Dan es jeruk madu. Es jeruk madu mana? 9.000. Berarti tadi kan 25,5 ya. Kita terus ya 25.500 tambahkan es jeruk madunya 9.000 ya kan. Maka berapa nih? 34.500. Itu adalah si Dinar. 34.500. Mereka membayar dengan 3 lembar uang 50 ribuan. Berarti 150 ribu ya. Itu jumlah dulu anak-anak. Ini ada 500 ya kan. Kemudian ini 18, 26, 30, 53 ya kan. Ini 5 tambah 2 7 ya. 7 tambah 5 yaitu 12. Nah, ini adalah uang yang digunakan untuk membayar mereka berempat. Padahal mereka membawa uang 150 ribu ya kan. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah 150 ribu ya kan ya, 29,5. Itu adalah sisa atau kembalian yang diberikan kepada mereka berempat. Nah, kita lihat ilustrasinya anak-anak. Jumlah harga menu yang dipesan oleh Abi sama dengan Catur. Abi itu 29,5, Catur 28. Salah nih. Nah, salah ya. Nah, maka salah ini. Kemudian jumlah harga menu yang dipesan Abi sama dengan Bima. Nah, bener ya, bagus. Ini kemudian ini kan 29 semuanya ya. Kemudian yang selisih harga yang dipesan Bima dan Dinar 5,5. Bima tuh ini Dinarnya adalah 34,5, 5,5 ya. Berarti benar juga. Nah, kemudian nomor 4. Jumlah harga menu. Jumlah harga menu yang dipesan Dinar 6,5 lebih mahal dari Catur. 6,5 ya. Ya, benar sekali ya. Itu sama saja dengan selisihnya. Nah, selisih Dinar ya kan dikurangkan dengan si siapa? Catur ya. Maka 34,5 kurangi 28,5 itu adalah 6,5 ya. Maka benar. Ya, kemudian total pemesanan yang harus dibayarkan adalah segini. Salah ini kan. Uang kembalian mereka 29,5. Betul. Maka yang benar adalah 2, 3, 4, 6. Cari nih di sini. 2, 3, 4, 6 yaitu yang C. Insyaallah anak-anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Sebuah koran berbentuk kubus berisi setengah bagian ya kan, berarti nggak penuh ya, setengahnya. Volume air segini, berarti air dalam situ berapa anak-anak? Sebuah koran berbentuk kubus berisi air setengah bagian, volume air segini, berarti kalau full berapa ya, tinggal dikali 2. Berarti 8,788 dikalikan 2, ketemunya berapa nih? 8 kali 2 16, 51, 17, 51, 15, 51 17 ya. Nah, luas kaca yang digunakan untuk membuat akuarium berbentuk kubus itu berapa? Maka luas permukaan ya. Luas permukaan tambah tutup ya. Maka 5 kali S kuadrat. Nah, S-nya berapa? Ini di akar pangkat 3. Maka caranya adalah tuti duda ya, 17576. Maka ketemunya adalah ini adalah berapa ini? 26 ya kan? 26 sisinya itu 26. Nah, kemudian diminta mencari luas permukaan, berarti kan tutupnya nggak ada, maka tinggal 5 kali 26 kuadrat. Berarti berapa anak? 26 kuadrat itu 676 ya. Maka tinggal 5 kali 676. Ini berapa ini? 5 kali 6 30 ya. Maka cari yang belakangnya 30 anak-anak, yaitu yang C. Mudah sekali ya. Insyaallah anak-anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi ya tentang snack ini, hari ulang tahun kayaknya. Menjelang hari ulang tahunnya, Randy membeli beberapa jenis makanan. Makanan tersebut dibagikan kepada sebanyak-banyaknya teman ya. Setiap teman menerima jumlah dan jenis yang sama.
Untuk ini FPB ya, untuk mengemas makanan tersebut Randy membeli 4 pak plastik bingkisan. Setiap pak berisi 10, maka 40 ya. 40 kantong yang dia itu punya. Nah, maka kita cari nih FPB dari ini ya, 108, 144 dan 180 ya. Caranya gimana? Di sini ya, 108, 144 dan 180. Dibagi ini. Dibagi 2 ini 54, 72, 90 ya kan. Dibagi 2 lagi. Ini 27, 36, 45 ya kan. Dibagi 2 enggak bisa, bagi 3 bisa nih. Ini 9, kemudian ini 12, ini 9 ya kan. Bagi 3 lagi. Ini 15 ya, mohon maaf. Ini 3, 4, 5. Sudah enggak ada lagi yang bisa dibagi. Maka inilah FPB-nya, yaitu 4 kali 9, 36 ya. Nah, FPB-nya adalah 36 anak-anak. Maka kita bisa menebak di sini. Nah, kita baca ilustrasinya ya. Tadi kan FPB-nya adalah 36 anak-anak, ya kan? Kemudian kita cek yang pernyataan pertama. Jumlah teman yang menerima bingkisan dari Randy adalah 18. Salah ya, harusnya 36. Maka ini keliru. Kemudian nomor 2. Jumlah permen pada setiap kemasan 5 bungkus. Permennya kan 180 anak-anak, maka dibagi dengan 36. Caranya kan yang ditanyakan adalah permen nih. Maka permen itu 180 dibagi 36 yaitu 5 ya, benar lagi. Kemudian nomor 3, setiap kemasan terdapat 12 bungkus makanan. Jadi kemasannya kan ada yang wafer, keripik kentang sama permen kan. Nah, ini semua itu dibagi 36 anak-anak. 108 bagi 36 itu berapa? Yaitu 5 ya kan? Yaitu 5. Ini 5. Kemudian 144 bagi 36 itu berapa? Yaitu adalah 4. Nah, kemudian 180 dibagi 36 yaitu adalah 5 ya. Ini tadi 3 ya. Ini 3, mohon maaf. Nah, kemudian kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 5 yaitu 12. Oh, ini benar ya, ada 12 bungkus totalnya. Kemudian yang nomor 4, plastik yang tidak terpakai ada 6 kantong. Berarti kan 40 kurangi 36 ya kan. Plastiknya kan harusnya 36. Ya, berarti berapa? 40 kurangi 36 itu yaitu berapa anak? 40 kurangi 36. 4 ya kan. Maka ini keliru ya. Kemudian selisih banyak permen dengan keripik kentang pada kemasan adalah 1 bungkus. Keripik kentang dengan permen 5 kurangi 4 1 ya, bener ya, bagus. Kemudian yang terakhir, banyak wafer pada setiap kemasan ada 3 bener ya. Kemudian kita cek nih, berarti jawabannya adalah 2, 3, 5 dan 6, yaitu 2, 3, 5. Ini salah ketik ya, maka yang C. Seperti itu. Insya Allah anak-anak bisa ya berkaitan tentang FPB, karena FPB dan KPK pasti akan dikeluarkan anak. Semoga kalian semua bisa dalam mengerjakan. Lanjut soal berikutnya. Kiki, Lani dan Muti rutin mengikuti latihan renang di tempat yang sama, ya kan? Kika berlatih setiap 12 hari sekali, Lani 9 hari sekali, sedangkan Muti 8 hari sekali. Pada tanggal 12 Februari 2023, mereka berlatih bersama untuk yang pertama kalinya. Mereka berlatih bersama untuk kedua kalinya pada tanggal berapa, kayak gitu. Nah, ini berarti KPK anak-anak ya. Cari KPK dari 12, 9 dan 8. Ya, kita cari dulu. Bagi 2 ya. Ini 6, 9 ini 4. Kemudian ini bagi 2, 3, 9 ini 2. Bagi 2 lagi ini 3, 9, 1. Dibagi 3 ini 1, 3, 1. Bagi 3 yaitu 1, 1, 1. Maka 2 pangkat 3 kali 9 berapa? 72. Nah, ini adalah KPK-nya. Nah, karena dia itu pertemuan kedua kalinya, maka ditambah ya. Maka caranya KPK tambahkan dengan hari pertama dia bertemu ya kan, bersama-sama. Maka 72 tambah 12 maka berapa anak? 84 ya kan. Nah, hari pertama, bulan pertama mereka bertemu itu Februari, maka dikurangi Februari di tahun 2023. Karena 2023 itu 28 ya, maka 28 hari dikurangkan ini untuk Februari anak-anak. Kemudian berapa ini? 14 kurangi 8 itu 6, 7 kurangi 2 5. Kan enggak ada tuh tanggal 56. Maka kita ini apa namanya? Setelah Februari itu apa? Bulan Maret, yaitu 31 ya. Ini adalah Maret. Berapa ini? 25. Nah, kan enggak mungkin jawabannya 25 Maret. Setelah Maret itu apa? April.
Nah, maka anak harus teliti, jangan sampai menjawab 25 Maret ini adalah jebakan. Harusnya yang setelah Maret itu apa anak-anak? April, maka jawabannya yang D. Seperti itu. Insya Allah anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini diminta mengurutkan pecahan ya, ada pecahan desimal, pecahan campuran, biasa dan persen. Kita lihat opsinya dulu anak-anak. Di sini ABCD itu kan dari yang terbesar ya kan? Oh, sama nih sudah ada yang beda ya, 1 2 ini kemudian ini. Nah, antara kedua ini tuh mana yang lebih besar gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita cari masing-masing ya. 1/2/3 itu berapa? 2/3 kan 1,66 ya, 6666 kayak gitu. Kemudian 1/7/8 itu sama dengan ini kan 1, maka 1, nah 7/8 itu berapa anak? 0,875, berarti 1,875. Oh, besar yang ini dong ya kan, maka ini harus pertama nih, jangan yang ini. Maka yang kalau ini yang pertama maka itu salah, maka antara A dan B ini salah anak-anak ya kan. Kemudian berarti antara C dan D dong ya kan. Nah, C dan D ini bedanya apa? Oh, ini ya, ini dan ini. Kalau 12/7 itu berapa sih? Maka di Porogapet ya, 12/7 itu 1, sisa 5/7 ya kan. Maka 5/7 itu berapa anak? 0,714 ya, berarti 1,714 berapa kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang ini tadi 1/2/3 kan segini, maka besar yang ini, maka ini duluan dulu. Maka kalau yang seandainya yang ini, maka keliru ya, harusnya kan 12/7 dulu baru yang ini, maka jawabannya yang C, seperti itu. Jadi ini berkaitan tentang pecahan ya, yaitu ada pecahan desimal, persen, campuran, biasa, dan insya Allah anak pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Ibu membeli persediaan gula pasir sebanyak segini, 3,5 ya. Saat ke warung ibu membeli gula pasir ya, ia menggunakan 1/5 gula pasir miliknya untuk membuat manisan dan segini untuk membuat kue ya kan, maka dikurangkan anak-anak. Berarti caranya gimana? Jadi intinya itu kita harus membaca teliti ya. Ibu memiliki persediaan gula pasir sebanyak 3,5. Ini bacanya kan bisa dibilang 3,5 kilo kan, maka 3,5. Kemudian ibu membeli gula pasir, berarti kan nanti akan ditambah berapa gitu ya. Kemudian ibu menggunakan 1/5, maka dikurangkan ya. Berapa ini anak? 1,2 ya kan, 1,2. Sisanya berapa ini? Berarti 3,5 kurangi 1,2 itu 2,3 ya, dibumbu susun aja. Kemudian digunakan untuk membuat kue 1,3/4, ini sama dengan 1,75. Berarti dikurangkan ya 1,75 ya kan. Ini 15, kemudian ini 5, ini 0 ya, tinggal 0,55. Nah, kemudian sebanyak 2/5 kilo digunakan untuk membuat minuman. Nah, 2/5 itu sama dengan 0, berapa anak? 0,4 ya kan? Maka dikurangkan. Nah, tinggal 0,15. Nah, 0,15 itu adalah sisanya ya kan, 0,15. Tapi gula pasir ibu sekarang tuh ada segini. Berarti kan tadi ibu ada yang membeli ke warung kan. Nah, yang ke warung tuh beli berapa? Nah, caranya ini dijadikan pecahan desimal dulu. Tapi biar mudah jadikan per 100 ya, maka dikalikan 5, ini kan biar jadi 100. 13 kalikan 5 berapa? 65, maka 0,65. Nah, caranya adalah 0,05 itu dikurangkan sebelum ibu beli dengan ini, maka caranya 0,65 dikurangi 0,15, itu 0,5 kilo atau sama dengan 1/2 kilo. Itu adalah gula yang dibeli ibu ke warung gitu ya, saat ke warung. Nah, kemudian kita baca ilustrasinya. Gula pasir yang dibeli ibu di pasar itu adalah 0,5 kilo, benar nih ya kan. Berarti kalau ini benar, yang nomor 2 salah ya. Nah, kalau seperti itu cari yang tidak ada duanya anak-anak di option itu ya. Optionnya mana? Oh, ini yang tidak ada duanya ya, berarti ini salah ya kan. Ini juga salah, maka antara B dan D ya kan. Nah, B dan D ini bedanya apa anak-anak? 3 dan 6 ya kan, 3 dan 6 bedanya antara B dan D. Maka kita baca yang nomor 3. Gula pasir yang digunakan untuk membuat minuman
lebih banyak dari yang dibeli. Buat minuman tadi berapa sih? Berapa ya? Ini ya 0,4. Itu lebih banyak dari setengah. Kan dia belinya, ibu kan belinya setengah nih. Salah ya namanya, harusnya lebih sedikit. Kalau dia malah bilangnya lebih. Mana tadi yang nomor 3 ya? Gula pasir yang digunakan itu digunakan untuk membuat minuman kan 0, berapa tadi? 0,4 ya kan? Lebih banyak, maka seperti ini. Yang dibeli ibu yaitu 0,5. Benar nggak anak-anak? Salah nih nomor 3. Maka karena nomor 3 salah, otomatis jawabannya yang delta. Seperti itu. Semoga anakku bisa ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan komen, akan saya jawab secepatnya. Soal berikutnya. Eka memperbesar gambar kapal pesiar di kertas gambar menjadi 18. Yang tadinya itu 12 cm diperbesar ya. Ini jadi 18 anak-anak. Nah, kita lihat ya. Kalau dia itu JP-nya naik, maka otomatis skalanya itu turun. Maka nggak mungkin dong jawabannya A, ya kan? Maka antara B, C, D. Nah, caranya adalah ini kita cari JS-nya dulu ya. JS-nya itu jarak sesungguhnya. Maka caranya gimana? 12 kali 36. Yaitu berapa anak? 12 kali 36 itu berarti berapa ayo? Berapa ayo? 432 ratus ya, atau 43200. Itu adalah jarak ukuran sebenarnya. Karena yang ditanyakan adalah skala, maka kita pakai yang 18. Nah, caranya adalah ini dibagi dengan 18 anak-anak. Maka ketemulah yaitu yang 2400, maka 1 banding 2400. Jawabannya yang B. Jadi rumus JP harus dihafal anak-anak. JP itu selalu di atas ya. Ini JP, ini S, ini JS. Ingat JP itu di atas. Nanti bawahnya menyesuaikan. Di sini boleh JS, sini juga boleh S. Intinya JP itu harus yang di paling atas. Seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Di sini A banding B banding C ya. A banding B itu 4 banding 3. Kemudian Chandra dan Bima, makanya yang disebut adalah Bima 2 kali, maka 5 banding 2. Maka ini 2 banding 5. Bimanya kan yang 2, maka jadikan ini rumus petir anak-anak, maka tinggal berapa nih? 8 banding 6 banding 15. Kemudian selisih ya, Aron dan Chandra. Aron itu adalah 8, Chandra 15, maka dikurangkan. Boleh pilih salah satu, misalnya Aron ya. 8 per 15 kali 8 itu 7 kali 21 sama dengan berapa nih? Ini kan 3, 24. Nah, Aron itu 24 padahal tadinya 8, maka semuanya dikalikan 3 ya. Sehingga Aron itu berapa anak? 8 kali 3 24. Kemudian Bimanya itu 6 kali 3 18. Chandranya 15 kali 3 45. Seperti itu. Nah, kita bawa ke opsi. Ikan Aron 24. Betul. Cari ada satunya. Antara A dan B. A dan B ini bedanya apa ini? Oh, 3 dan 4. Kita cek yang nomor 3. Ikan Chandra 45 ekor. Bener ya, maka yang ada 3-nya ini bener, maka jawabannya yang A ya. Gitu ya anak-anak ya. Insya Allah itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut nanti dari soal nomor 12 sampai akhir ya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.